Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Allah lebih menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Taubat artinya adalah kembali, dari asal kata taba yatubu, taubat. Jadi artinya adalah kembali, ya, yang mana taubat ini kembali kepada jalan kebenaran yang memang istiqomah pada jalannya. Ini yang dinamakan taubat, yang mana dia berasal dari jalan yang salah sebelumnya, dia kembali kepada jalan yang lurus. Itu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat ini mudah kita kenal, mudah kita ucapkan, ya, tapi memang agak rumit untuk dilakukan memang sebenar-benar taubat. Taubat artinya bagaimana kita menyadari kesalahan yang lalu dan sehingga kita tidak lagi untuk niat menggunakan kesalahan-kesalahan itu untuk di masa yang akan datang. Ya. Bertaubat menyadari dengan sejarah-sejarah yang buruk ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, dan itu menyadarkan diri kita, ya. Bahasa lainnya adalah introspeksi diri, bermuhasabah. Bagaimana kita mengenang masa-masa yang kelam, apakah perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setelah itu kita menyadarinya bahwa itu adalah kesalahan bagi kita, ya. Kemudian setelah sadar dengan kesalahan itu, sehingga kita kembali kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dengan artian rumusannya adalah kita kenal dengan masa lalu yang buruk, kemudian kita paham itu adalah kesalahan, dan kita akan menuju jalan yang baru yang lebih baik. Dalam satu riwayat dikisahkan ada seorang pemuda yang benar-benar menjadi julukan yang pembunuh, ya, yang saat itu setelah membunuh 99 orang, satu lagi menjadi 100. Tapi beliau ini, pemuda ini terdetak hatinya bahwa sudah jenuh dengan kesalahan-kesalahan itu. Ya, bagaimana? Karena dia berpikir dan dia mengintrospeksi. Introspeksi itu tidak lepas dari hati dan pikiran. Ya, jika cuma dengan hati saja tidak akan ditemukan bagaimana kesalahan itu ada pada diri kita. Sebaliknya dengan akal saja maka tidak akan juga ditemukan bagaimana kita kenal bahwa itu salah ataukah tidak. Jadi harus dua, antara zikir dan fikir memang harus ada untuk mengenal bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah kesalahan apakah tidak. Jadi pemuda itu telah mengenal bahwa beliau telah melakukan kesalahan yang besar, bahwa membunuh manusia itu adalah kesalahan, dan beliau berusaha untuk bertaubat, mencari jalan yang benar itu. Maka didatangkanlah sebuah kampung dan bertanya kepada seorang ulama. Lalu ulama itu menjawab, ya, dosa kamu sudah tidak bisa diampuni karena kamu sudah membunuh 99 orang. Dengan hati yang dongkol, dengan hati yang kesal, maka ustadz itu dibunuh lagi oleh preman itu. Sehingga pemuda yang pembunuh tadi sudah menggenapkan dosanya menjadi 100.
itikat dalam hatinya untuk menemukan kebaikan sudah ada, maka dengan seluruh upaya jiwa dan raga untuk mencari jalan taubatnya itu, sanggup untuk melewati buminya Allah Subhanahu wa taala. Dengan melewati hutan, sungai, perkampungan dan sebagainya. Bahkan sampai di hutan itu kakinya terluka. Sehingga kakinya itu sulit untuk berjalan dengan baik. Ya, saking niatnya, tekadnya untuk mencari kebaikan di ambang batas perjalanan, ya, di ambang batas perjalanan beliau meninggal dunia. Lalu diturunlah dua malaikat pada saat itu. Yang pertama malaikat yang ingin membawa beliau ke arah kebaikan, dan yang satunya malaikat yang akan membawa preman itu ke catatan keburukan. Jadi berdebat antara malaikat, yang mana malaikat ini saling mempunyai referensi tertentu. Yang buruk akan mereferensikan bahwa beliau ini sudah membunuh 100 orang, dan yang baik adalah bahwa beliau ini mempunyai tekad yang sangat luar biasa dari jiwa dan raganya. Maka keadilan pun turun, maka diukurlah perjalanan untuk bertaubat si pemuda yang sudah membunuh 100 orang itu. Alhasil pemuda itu telah melewati setengah perjalanannya untuk menuju kebaikan. Maka diambillah dari malaikat rahmat ini. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah. Kisah pemuda itu menggambarkan bagaimana bukannya untuk dinilai bagaimana cara bertobat, tapi bagaimana itikat taubat kita sebagai hamba yang sahaya itu menuju kebenaran. Apa yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu taubat bukan hanya sebatas kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada nerakanya Allah, tapi taubat meletakkan sisi keridhaan Allah dalam diri kita. Muara dari taubat adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala membeli ridhonya dengan kita dan kita dijauhkan dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk bertaubat. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini yang berdampingan dengan bulan Ramadan, semoga kita tetap ikhtiar kepada Allah dengan melaksanakan usaha-usaha di bawah protokol pemerintah yang telah menetapkan aturan. Di dalam itu, mari kita menggunakan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.